Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fauzul Azim SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 520111156. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SDN 2 Teros pada kelas 6 dengan materi iman kepada qada Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ayo. Ya, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu lillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada yang tidak masuk? Sudah. Semuanya masuk? Masuk. Alif Zikri Hadi, Firman Syah, Dirga Junis aku sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ketujuh, yaitu menerima qada dan qadar Allah. Jadi sebelumnya, apakah kalian tahu tentang qada qadar Allah? Tahu nggak? Nah, jadi beriman kepada qada qadar Allah adalah salah satu rukun iman yang keberapa? Iman yang ke berapa rukun iman? Berapa? Rukun iman ada iman kepada qadar Allah adalah rukun iman yang terakhir. Yang pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada malaikat Allah, yang ketiga percaya kepada kitab Allah, yang keempat percaya kepada Rasulullah, yang kelima percaya kepada hari kiamat, yang keenam percaya kepada qada qadar Allah. Secara singkat, secara
sederhana kalian harus pahami adalah ketentuan Allah. Jadi ketentuan Allah atau ketetapan Allah itulah yang disebut dengan qada qadar Allah. Tapi untuk lebih jelasnya, untuk lebih kalian memahami apa itu qada qadar Allah, pada kesempatan yang singkat ini, pada kesempatan yang sangat singkat, Pak Guru ingin putarkan kalian video pembelajaran tentang qada qadar Allah. Pak Guru harapkan kalian serius menontonnya. Setelah ditonton, Pak Guru ingin kalian mengomentari apa pendapat kalian, bagaimana kalian menjelaskannya tentang qada qadar Allah. Silahkan disimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bagaimanakah sikap kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar? Harus yang pertama sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Yang kedua, tidak putus asa dalam menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa dalam meraih cita-cita. Nah, anak yang soleh dan solehah, demikian pembahasan kita. Ya, demikianlah video tentang materi kita hari ini, yaitu tentang iman kepada qada qadar Allah. Jadi setelah menonton video, kalian sudah tahu apa itu iman kepada qada qadar Allah? Apa itu iman? Ini adalah hal yang penting kaitan dengan kita yang beragama Islam, berkeyakinan bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Ya, perhatikan. Yang pertama, kalian harus memahami dulu apa itu iman. Iman itu artinya percaya. Sekali lagi, iman itu artinya percaya. Percaya berikutnya tidak sekedar percaya, tetapi yakin. Berarti iman itu adalah percaya dan yakin. Coba kalian ulang, iman itu adalah percaya dan yakin. apa tempat kita yakin? Percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Wujuduha ka'adamihi, walaupun dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi kita yakin bahwa Allah itu ada. Berarti kita dapat dikategorikan menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena percaya bahwa Allah itu ada. Mana buktinya Allah ada kalau begitu? Ada yang tahu? Di mana Allah sekarang? Sedang ngapain? Kamu percaya kepada Allah? Percaya. Sudah pernah ketemu? Sudah. Sudah pernah ketemu enggak? Sudah. Lalu kenapa kamu percaya? Apa yang membuatmu percaya? Seharusnya orang baru percaya karena ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang bisa dipegang, dirasakan. Ini kalian nggak pernah lihat, nggak pernah ngerasain, nggak pernah ketemu, kok bisa percaya? Mana buktinya Allah itu ada? Nah, sekarang Pak Guru contohkan. Ini Halipi Zikri, coba kamu sini dekat Pak Guru. Kalian sudah tahu siapa ini? Tahu. Siapa namanya? Halipi. Halipi Zikri Gagah. Nah, Halipi sakit nggak? Sakit? Betul? Sakit? Di mana sakitnya? Coba tunjukkan foto. Di mana? Bisa kamu lihat? Hah? Sakit. Hanya dia pegang telinga, dipegang telinga sakit. Di mana sakit di telingaku?
Tapi sakit itu mana? Bisa dilihat nggak? Siapa yang menciptakan sakit? Allah. Sekarang kita bernapas ini, menghirup udara CO2, bernapas. Siapa yang menciptakan udara? Allah. Angin, ini datang nih angin. Kipas, ada kipas angin. Angin ini siapa yang menciptakannya? Allah. Kamu yakin ada angin? Jadi. Yakin ada angin? Jadi. Apa dasar kalian yakin bahwa angin itu ada? Hah? Bisa kamu pegang? Enggak. Kamu bisa ngelihatnya? Enggak. Terus apa yang membuat kamu yakin angin itu ada? Nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Si Halif Zikri sudah makan sosis tadi pagi. Kebanyakan beli di kantin. Begitu masuk ke kelas, nggak ada suara yang keluar, tapi ada angin yang keluar dari bawah. Si Hozab cek hidungnya. Saya ketut. Siapa yang ketut? Ternyata si Halif Zikri. Ya kan, contoh. Nah, kamu bisa lihat ketutnya? Enggak. Gimana warnanya? Enggak. Bisa lihat nggak? Enggak. Tapi kok kamu yakin sekali si Halif Zikri yang ketut? Karena baunya. Iya, cuman kamu bisa cium baunya, tapi nggak bisa kamu lihat, nggak bisa kamu pegang, apalagi bisa menangkapnya, nggak bisa. Siapa yang menciptakan kentut? Allah. Kesimpulannya anak-anakku sekalian, bahwa ciptaan Allah itu saja masih banyak yang hanya bisa kita rasakan kadang-kadang, tapi nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Ada yang bisa dilihat tapi nggak bisa dipegang. Contohnya ini cahaya. Cahaya layar ini ada nggak? Ada cahayanya? Ada. Bisa dipegang? Enggak. Nggak bisa. Ini juga siapa yang menciptakan? Allah. Kalian ingat pelajaran kalian di kelas 4 yang pernah Pak Guru sampaikan bahwa Allah itu disebut dengan Khalik, yaitu Maha Pencipta. Selain daripada Allah itu disebut dengan makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Jadi semuanya ini diciptakan. Alam semesta ini semuanya diciptakan oleh Allah. Ya, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Cahaya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Bumi, laut, matahari, siang, malam nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, kecuali ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya. Nah, yang menciptakannya inilah yang disebut dengan qadar Allah. Dia yang berhak menentukan, dia yang berhak mengaturnya. Inilah yang disebut dengan qadar Allah. Ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa si Firman itu melong? Kenapa si Halif Zikri sipit matanya? Si Dirga wajahnya lebar kayak tepung. Loh, siapa nih? Zulpadli giginya besar-besar kayak tambah. Siapa yang menciptakannya? Allah. Lalu kalau dia melong, ada yang sipit, ada yang giginya besar-besar, ciptaan Allah. Maka di samping ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian harus meyakini di saat kalian mengklaim, mengingat bahwa itu ciptaan Allah,
maka kita tidak boleh saling cela mencela. Inilah salah satu hikmah daripada qadar Allah. Nah, kalian ingat, iman kepada qadar Allah secara singkat artinya percaya kepada Allah bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini, baik datangnya dari diri kita, di lingkungan kita, di semua penjuru di alam semesta ini, bahwa terjadinya sesuatu itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya, kecuali ada yang mengaturnya, ada yang menentukannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kalian udah paham? Paham apa itu iman kepada qadar Allah? Ya. Jadi sekali lagi Pak Guru ulang, iman kepada Allah tentang qadar-qadarnya, atau iman kepada qadar Allah artinya percaya dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, ditentukan, ditetapkan, dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus meyakininya. Ya, kalian harus meyakininya. Maka di saat itu pula, di saat kalian meyakininya, maka kalian disebut orang beriman. Ya, kalian disebut, atau secara umum sering kita dengar, kalian berhak menyandang gelar al-mu'min, mukminah. Mukmin itu artinya orang beriman. Kalau muslim itu artinya orang Islam. Jadi beda orang mukmin dengan orang Islam. Paham? Paham. Sekarang sebelum pembelajaran ini kita tutup, Pak Guru ingin kalian berdiskusi sebentar saja, barang 5 menit saja. Ya, 5 menit kalian uraikan kesimpulan apa itu iman kepada iman kepada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalian bisa membuat kelompok, ya, membuat catatan. Nanti kalian tulis namanya. Silakan tulis setelah kalian menonton video tadi apa yang kalian catat. Pak Guru ingin tahu apa yang kalian dapat dari pembelajaran tayangan video tadi. Pak Guru kasih waktu 5 menit saja. 2 menit untuk berdiskusi. Kelompok yang pertama itu Alif Zikri Hadi, terus Awan, ini yang 3, ini 2, 3, 2. Ya, bahwa qadar Allah itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Dan satu lagi yang perlu Pak Guru sampaikan, yang perlu kalian ketahui, bahwa qadar Allah, ketetapan Allah itu, atau kita seringkali kita sebut dengan takdir, ya kan? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir itu dibagi 2 tadi, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Mubram apa mu'allaq dulu? Hah? Mubram ya? Takdir mubram atau mu'allaq? Ya, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah seperti anak yang lahir kembar, anak yang lahir cacat, atau anak yang lahir matanya sipit, ada yang hidungnya pesek kayak Pak Guru,
ada yang telinganya besar, ada yang keriting, ada yang rambutnya torjong-torjong, ya kan? Nah, kayak sikat. Nah, ada juga macam-macam. Nah, itu tidak boleh kita saling celah-belah. Itu ketentuan Allah. Jangan pula heran di saat kamu ketemu misalnya di jalan ada orang yang cacat jalannya, nggak boleh diketawain. Itu ketentuan Allah. Jadi di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Ada banyak kisah, banyak cerita yang seringkali Pak Guru ceritakan. Kadang-kadang ada orang yang cacat fisiknya, tapi di balik itu dia banyak kelebihan. Ada orang yang bukan saja buta matanya, tapi sama sekali tidak bisa melihat, bahkan tidak punya mata. Ada kan? Sering lihat di YouTube, di media sosial. Tapi dia pandai bernyanyi segala macam. Suaranya merdu, suaranya bagus. Bahkan ada yang menghafal Al-Quran. Jadi semua itu adalah ketentuan Allah. Jangan heran kalau ada orang yang nakal, nggak bisa didakwahi, nggak bisa diajak membuat baik. Nah, ada orang yang jogang, tahu jogang? Gila, boga bahasa terosnya. Nah, itu semua tidak boleh kita terlalu heran. Semua yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi sebelum kita tutup, ya, sebelum kita tutup pembelajaran ini, Pak Guru ingin tanya dulu, ya, tanya dulu. Silahkan kalian jawab pertanyaan Pak Guru. Apa arti iman? Percaya atau yakin kamu hebat. Terus kadar Allah itu apa? Ada yang tahu? Dari penjelasan tadi, kadar Allah itu apa? Kadar itu ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini walaupun sedikit, tapi Pak Guru sangat meyakini dan berharap kalian simpan dalam memori otaknya. Ya, bukan belajar itu bukan hanya untuk bisa menjawab soal-soal, tetapi bagaimana kalian memahami sebuah pembelajaran untuk dipakai, untuk diaplikasikan dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian, Pak Guru harapkan terutama di sekolah ini, seperti yang seringkali Pak Guru katakan, kalian ini kelas 6 sebagai murid tertua, ya, di antara sekian banyak ini dari kelas 1 sampai kelas 5, kalian yang paling tua. Artinya kalian yang paling lama di sekolah ini, paling lama menuntut ilmunya, paling tinggi umurnya, ya, paling cantik, paling gagah. Maka satu harapan Pak Guru, ya, satu harapan Pak Guru, berikanlah contoh-contoh yang baik pada adik-adik kelasmu. Seperti halnya kalian pelajari hari ini, meyakini, percaya dan meyakini bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini, di lingkungan sekitar kita adalah ketentuan Allah. Maka di saat kalian memahami tentang itu, kalian harus memberikan contoh yang baik. Misalkan ada banyak sampah di depan kelas, jangan justru kalian yang besar nyuruh adik-adik kelasnya. Kalian
mencontohkan hal-hal atau akhlak yang tercela, tapi sebaliknya yang Pak Guru harapkan kalian jadilah contoh yang baik. Bukan hanya bisa menyuruh adik-adik kelasnya, tapi kalian harus memberi contoh. Bagaimana caranya? Pungut, berikan contoh. Saat makan jajan, taruh di keranjang sampah, jangan buang sampah sembarangan. Itu salah satu contoh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembelajaran hari ini, ya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi Pak Guru, bagi kalian semua, dan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa. Silakan. Siap mulai berdoa. Bismillah.